Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Gusnayaini, NPM 2017-01500-279, kelas R6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai pendidik. Nah, kualitas kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor itu apa aja sih? Yang pertama itu mengenal diri sendiri, dan yang kedua itu memahami orang lain, dan yang ketiga itu dapat berkemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain. Selanjutnya ada kualifikasi akademik konselor. Apa aja sih kualifikasi akademik sebagai seorang konselor? Yang pertama itu harus bersarjana pendidikan S1 atau strata 1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan yang kedua itu berpendidikan profesi konselor atau mengikuti PPK. Nah, selanjutnya ada kompetensi sebagai seorang konselor. Tadi kita sudah membahas tentang kualifikasinya. Nah, sekarang itu kompetensi sebagai seorang konselor. Kompetensinya sebagai seorang konselor ada berapa sih? Itu ada 4. Yang pertama itu ada pedagogik, yang kedua itu ada kepribadian, dan yang ketiga itu ada profesional, dan yang keempat itu ada sosial. Nah, sebelum membahas kompetensi sebagai seorang konselor, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, yang pertama itu memahami secara mendalam konseling yang hendak dilayani. Yang kedua itu menyelenggarakan BK yang memandirikan. Dan yang ketiga itu menguasai landasan secara teoretik BK. Dan yang keempat itu mengembangkan pribadi dan profesionalisme secara berkelanjutan. Lalu ada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu harus penguasaan wawasan dan landasan pendidikan, lalu ada penguasaan konsep-konsep PK, kemudian ada penguasaan kemampuan secara teoritik, lalu ada penguasaan dalam mengembangkan program-program PK. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kompetensi sebagai seorang konselor. Nah, yang pertama itu kan kompetensi pedagogik atau pendidikan. Apa aja sih yang ada dalam kompetensi pedagogik atau pendidikan sebagai seorang konselor? Yang pertama itu konselor harus menguasai teori dan praksis pendidikan. Terus yang kedua itu mengaplikasikan perkembangan baik fisiologi maupun psikologis tentang perilaku individu. Kemudian ada menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur jenjang dan jenis satuan pendidikan. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Apa aja sih? Yang pertama itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua itu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga itu menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Dan yang keempat, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Lalu yang ketiga ada kompetensi profesional. Apa aja sih? Yang pertama itu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kebutuhan dan masalah konseling. Dan yang kedua itu menguasai kerangka teoritik dan praksis BK. Dan yang ketiga itu merancang program BK. Yang keempat menilai proses dan hasil kegiatan BK, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu ada kompetensi sosial. Yang pertama itu mengimplementasikan kolaborasi intern atau dasar, organisasi, tujuan, dan lain-lain di tempat bekerja. Dan yang kedua itu berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK. Yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi, memahami peran organisasi profesi lain, dan memanfaatkannya untuk kesuksesan pelayanan BK.